dan GLB. Pertama-tama kita masuk dulu ke KD dan indikator. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis besaran-besaran fisika pada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sedangkan indikatornya yaitu mendefinisikan pengertian gerak, membedakan jarak dan perpindahan, membedakan kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat, menyimpulkan karakteristik gerak lurus beraturan melalui percobaan dan pengukuran besaran-besaran terkait, menyimpulkan karakteristik gerak lurus berubah beraturan melalui percobaan dan pengukuran besaran-besaran terkait, membedakan percepatan rata-rata dan percepatan sesaat, menerapkan besaran-besaran fisika dalam GLB dan GLBB dalam bentuk persamaan dan menggunakannya dalam percobaan. Menurut definisi, gerak, binatang mana yang bergerak dan mana yang tidak bergerak. Jarak dan perpindahan. Sebagai contoh, di sini Ibu berikan gambar jarak ada 8 dan 6. Kita dapat menentukan jarak Pitagorasnya yaitu 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 diakarkan menjadi 10 meter. Sama halnya dengan perpindahan sebuah bola yang melalui gerakan yang tidak beraturan. Perhatikan kucing yang sedang berlari. Pertanyaannya adalah, berapa jarak yang ditempuh kucing dari A ke O, B ke C? Berapa perpindahannya? Untuk jarak itu terdapat 5 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 16. Karena dari A ke O itu ada 5, dari O ke B itu ada 5, dan dari B ke C itu ada 6. Jadi jarak yang ditempuh adalah 16. Sedangkan besar perpindahannya adalah dari minus 1 dikurang dengan minus 5 sama dengan 4, yaitu kedudukan akhir dikurang dengan kedudukan awal. Kemudian perhatikan gambar kucing yang berikutnya. Berapa jarak yang ditempuh kucing dari O ke B, B ke O, A ke O, dan O ke C? Iya, itu ada 5 ditambah 5 ditambah 5 dan ditambah 3, sehingga hasilnya 23. Sedangkan berapa perpindahannya? Jarak kedudukan akhir dikurang kedudukan awal. Jadi akhirnya di 3, awalnya di 0, jadi hasilnya adalah 3. Sama halnya dengan anjing berikut ini. Berapakah jarak tempuh anjing? Kemudian gerak lurus beraturan atau GLB. Perhatikan gambar mobil. Mobil bergerak dengan kecepatan V dan dengan jarak X atau S. Maka kecepatan sesaatnya adalah V sama dengan S per T, atau untuk mencari waktunya sama dengan S per V. Kemudian perhatikan gambar berikutnya. Ada mobil ditempuh dengan
kecepatan tertentu dari jarak X1 dan waktu yang pertama, dan jarak kedua dengan waktu tempuh kedua. Hal ini dapat menentukan kecepatan rata-rata. Untuk kecepatan rata-rata ini sendiri, rumusnya adalah V vektor sama dengan delta X per delta T. Segitiga itu artinya delta ya. Adapun grafik yang dihasilkan, untuk perhitungan grafik seperti ini, maka Anda bisa menghitungnya jarak itu adalah luasan dari gambar. Maaf sebentar. Jarak adalah besar luasan yang diciptakan dari titik-titik ini. Sedangkan kecepatan, jarak perbandingan jarak dan waktu, kecepatan itu bergerak seperti ini. Untuk GLB ya, grafiknya seperti ini. Sedangkan untuk percepatan rata-rata, persamaannya adalah A sama dengan delta V per delta T. Untuk persamaannya bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya ada grafik pada gerak lurus beraturan. Nah, kita bisa perhatikan langsung saja ya. Selanjutnya ada contoh soal. Seorang mengendarai mobil dengan kecepatan tetap 15 meter per sekon. Tentukan A. Jarak yang ditempuh setelah 4 sekon dan 5 sekon. B. Waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km. Penyelesaiannya, tentukan dulu apa yang diketahui, ditanya, dan penyelesaian. Pertama-tama yang diketahui adalah kecepatannya. Kecepatan dilambangkan dengan V atau velocity, itu 15 meter per sekon, dan yang ditanyakannya adalah jarak. Yang A, jarak setelah waktunya 4 sekon dan setelah waktunya 5 sekon. Dan yang kedua itu adalah T atau waktu, atau bisa juga disebut dengan time. Untuk penyelesaiannya di sini bisa kita lihat S sama dengan V kali T, 15 dikali 4 untuk T yang 4, dan untuk T yang 5 langsung saja kita ganti dengan T 15 dikali 5. Untuk yang B, T sama dengan S per V, yaitu 3000 per 15, sama dengan 200 second. Untuk grafik nih, kita bisa menggambarkannya seperti ini. Nah, sebuah benda bergerak ditunjukkan seperti grafik di atas. Hitunglah jarak yang ditempuh benda setelah bergerak selama 4 sekon, 10 sekon, dan 1 menit. Penyelesaiannya, untuk T 4 sekon, rumusnya masih sama, S sama dengan V kali T, dan untuk T itu kita hitung aja, T yang pertama T-nya 4, T yang kedua T-nya 10, dan T yang ketiga itu 1 menit atau 60 sekon. Maka gambar grafiknya adalah seperti ini, dan ini. Kemudian yang berikutnya, seseorang mengendarai sepeda motor, mula-mula kecepatannya 18 km per jam. Setelah 10 sekon, kemudian kecepatan menjadi 54 km per jam. Berapa percepatan sepeda motor tersebut? Diketahui V1-nya 18 km per jam, atau bisa juga kita jadikan satuan SI, yaitu 5 meter per sekon. Untuk V2-nya 54 km per jam, dan T-nya sama dengan 10 sekon. Yang dicari adalah percepatan atau A, atau akselerasi. A sama dengan
Rumusnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu delta V per delta T. Maaf, ini salah ketik. Maksudnya delta V per delta T. Maka langsung saja kita bagi V2 min V1 per T per delta T. Nah, di sini kebetulan delta T-nya udah 10 sekon ya. Jadi langsung aja 15 dikurang 5 dibagi 10 sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya untuk gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, benda bergerak dengan kecepatan tetap disebut dengan dipercepat atau A-nya positif dan diperlambat dengan A-nya negatif. Untuk grafik dari GLBB itu sendiri yaitu seperti ini, bisa kita lihat langsung saja. Untuk yang pertama, X sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Untuk grafik yang kedua, untuk grafik kecepatan dan waktu, V sama dengan V0 ditambah AT. Dan untuk grafik percepatan dan waktu, itu A-nya sama dengan V per V0 dibagi T atau biasa dikenal dengan sebutan V0 kuadrat sama dengan VT kuadrat min 2AS. Untuk yang diperlambat, persamaannya berubah menjadi X sama dengan V0T min setengah AT. Persamaannya sama saja dengan yang tadi dipercepat, hanya saja A-nya itu negatif. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan awal 5 meter per sekon dan percepatan tetap 6 meter per sekon kuadrat. Tentukan jarak tempuh setelah 4 sekon. Seperti sebelumnya sudah dijelaskan, pertama-tama kita mencari tahu dulu apa saja yang telah diketahui. Di sini yang diketahui ada V0, yaitu kecepatan awal, sebesar 5 meter per sekon, dan A atau percepatannya, yaitu 6 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakannya adalah jarak yang ditempuh. S sama dengan berapa? Nah, penyelesaiannya adalah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Langsung saja masukkan rumusnya, hasilnya adalah 68 meter. Untuk grafik di atas ini, kita akan mencari perhitungannya nih ya. Sebuah benda bergerak ditunjukkan seperti grafik di atas, hitunglah percepatan benda dan jarak yang ditempuh. Untuk pertama-tama, kita harus mencari tahu dulu apa saja sih yang diketahui berdasarkan grafik. Berdasarkan grafik, kita memiliki kecepatan awal sebesar 2 meter per sekon, dan kecepatan dengan waktu tempuh atau VT itu sebesar 12 meter per sekon dan delta T-nya adalah 5 sekon. Yang ditanyakan percepatan benda dan jarak tempuh yaitu A dan S. Selanjutnya, caranya gampang, tinggal untuk mencari A, VT min V0 per delta T. Langsung saja masukkan angkanya, 12 min 2 per 5, yaitu 10 bagi 5, jadinya 2. Dan yang berikutnya untuk mencari S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Sama seperti rumus sebelumnya.